是疯了才会认，有深刻的在爱着，三餐有你在才算。后我只想要一个越陷越深，才。Ternyata Kisil malah makan malam bersama dengan Qin padahal Haoyu sudah menunggu Kisil hampir setengah hari. Tak menunggu waktu lama Haoyu langsung tancap gas menjemput Kisil. Ia terlihat sangat kesal dengan tingkah Qin yang berani mengajak istrinya makan bersama. Sesampainya di rumah terjadi perdebatan antara Kisil dan Haoyu. Saat itu Haoyu terus menunjukkan jika ia sangat cemburu ketika Kisil bersama pria lain, namun saat Kisil mempertanyakan hal itu Haoyu malah tidak mau mengakuinya sama sekali. Sampai akhirnya Kisil berpikir bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisi Ibu Chen di hati Haoyu. Lagi-lagi Haoyu tidak bisa menanggapi pernyataan itu, bahkan ia juga tidak bisa menjawab pertanyaan Kisil perihal apakah Kisil ada di dalam hatinya. Akhirnya malam itu Haoyu memilih pergi ke rumah sahabatnya. Ia berkeluh kesah pada sahabatnya itu. Sahabatnya mengatakan bahwa ada yang salah pada pernikahan Haoyu di awal. Haoyu menikahi Kisil hanya demi Chen. Haoyu pun mengakui kesalahannya, tapi akhir-akhir ini ia sadar dan semakin peduli dengan pernikahannya, dan itu artinya Haoyu mulai jatuh cinta sama Kisil timpal sahabatnya itu lagi. Sedangkan Kisil ia terus termenung sembari memandangi tempat tidur Haoyu. Keesokan harinya Haoyu pun pulang ke rumah, namun ia mendapati Kisil yang sudah tidak ada di rumah, bahkan Kisil juga membawa beberapa pakaiannya. Mendengar hal tersebut membuat Haoyu langsung berusaha menghubunginya. Di sisi lain ternyata Kisil ingin mendaki gunung, namun ia tidak tahu jalannya. Ia pun bertemu dengan seorang pria yang bersedia untuk menunjukkan jalan. Di perjalanan Kisil dan pria tersebut terlihat saling mengobrol satu sama lain, namun tiba-tiba saja pria yang baru dikenalnya itu berniat melecehkan Kisil. Beruntung Haoyu datang tepat waktu untuk menolong Kisil. Akhirnya Haoyulah yang menemani Kisil mendaki gunung walaupun ia terlihat sangat ngos-ngosan. Lalu mereka pun beristirahat sembari Kisil yang memandangi jembatan transmisi suara yang sangat cantik dan mengingat kenangan bersama kakaknya dulu. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di jembatan yang dituju oleh Kisil, Haoyu tampak agak sedikit ketakutan, tapi ia tetap memberanikan diri menyusul Kisil yang terlihat santai berjalan di atas jembatan yang berada di atas lembah yang sangat tinggi tersebut. Kemudian Kisil memberitahu kakak perempuannya jika ia dan Suan hidup dengan nyaman, bahkan Suan juga sudah menjalani operasi dan hidup seperti anak-anak normal lainnya. Tak hanya itu, akhirnya Haoyu sudah bisa mengakui bahwa ia mencintai Kisil dan takut kehilangan dirinya. Kisil yang mendengar hal tersebut langsung sangat terharu dan mereka pun berciuman sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai. Kemudian Kisil dan Haoyu menginap di perkemahan sederhana yang ada di pegunungan tersebut. Saat itu Haoyu masih memiliki energi yang tersisa dan mengaku tidak lelah. Ia juga memijat Kisil agar kembali bugar, alhasil mereka berdua pun menghabiskan malam itu dengan penuh cinta. Tetapi lagi-lagi ada sesuatu yang membuat mereka harus berhenti melakukannya, sebab hujan yang sangat deras yang mengakibatkan banjir di penginapan tersebut. Keesokan harinya mereka berkunjung ke rumah orang tua Kisil, namun pakaian mereka sangatlah kotor. Kedua orang tuanya pun heran dan menyuruh mereka untuk mandi dan berganti pakaian. Saat itu Haoyu sudah mulai berani menggoda Kisil. Kemudian Kisil sedang membantu mengeringkan rambut Haoyu, lagi-lagi Haoyu tidak tahan melihat Kisil yang terus saja tersenyum kepadanya. Saat mereka akan melakukannya, lagi-lagi para tetangga orang tua Kisil menggagalkan semua itu, padahal Haoyu sudah tidak tahan lagi. Mereka malah membuat Haoyu kehilangan jati dirinya dan meminta Haoyu untuk mencincang cabai, bahkan juga mencincang bawang putih. Beruntung Kisil membantu Haoyu terlepas dari pekerjaan yang sangat menyiksa itu. Tak berhenti di sana, ayah Kisil malah mengerjai Haoyu dengan memintanya mencoba cabai giling yang sangat pedas itu.
Kisil yang mengetahui suaminya dikerjain sedikit agak merasa kesal, namun Hwayu juga malah menjahili Kisil dengan menciumnya agar Kisil juga merasa kepedasan. Alhasil mereka pun berusaha mencari air untuk menghilangkan rasa pedas itu, tetapi akhirnya mereka malah asyik bermain air. 是撞进了，只在黑夜中相逢。日升又月落，这1分钟的永远守护着，朝着你的迷宫，你还在我相逢。这分钟。